capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Bek pinjaman Manchester United masuk ke dalam Team of the Week. Pemain pinjaman Manchester United Will Fish mencetak gol ketiganya musim ini Sabtu lalu dan masuk dalam tim terbaik Liga Utama Skotlandia pada minggu ini. Pemain 20 tahun itu telah menjadi pemain yang menonjol untuk Hibernian musim ini selama masa peminjamannya. Fish membuat 16 penampilan sepanjang musim ini dan sekarang memiliki peran penting untuk dimainkan di fase kedua pertandingan karena Hibs ingin mengamankan kualifikasi sepak bola Eropa. Di Easter Road pada 6 Mei, bek tengah itu membuat timnya unggul 2 gol melawan Saint Mirren setelah mencetak gol dengan sundulan yang mengesankan dan dalam perjalanan untuk mengambil ketiga poin mereka. Dia kemudian dimasukkan dalam Jeans SPFL Team of the Week. Tampaknya tidak mungkin anak muda itu akan bertahan di Old Trafford di musim depan, terutama jika komentarnya baru-baru ini menjadi acuan. Fish mengabarkan kepada Edinburgh News bahwa dia bersikeras untuk bermain reguler dan itu sulit di Manchester United. Manchester United bergabung dengan Spurs dan juga Arsenal dalam perburuan bek 50 juta pound sterling. Manchester United sedang mempertimbangkan langkah untuk bek Crystal Palace Mark Guehi. Itu menurut Daily Mail yang melaporkan bahwa Arsenal dan Tottenham Hotspur juga dalam perebutan bek tengah tersebut. Jika Guehi meninggalkan Crystal Palace, mantan klubnya Chelsea akan menerima bayaran 20% dari klausul penjualan yang mereka masukkan dalam kontraknya saat dia meninggalkan The Blues pada 2021. The Eagles dilaporkan telah menetapkan penilaian 50 juta pounds untuk pemain berusia 22 tahun itu yang menjadi kapten klub untuk pertama kalinya tahun lalu setelah memberikan dampak instan pada lini belakang skuad Crystal Palace. United pertama-tama harus memutuskan apakah yang harus dilakukan dengan kapten klub mereka sendiri Harry Maguire yang telah jatuh dari urutan kekuasaan di bawah asuhan Erik ten Hag. Bos setan merah itu tampaknya tertarik untuk mendapatkan bek tengah baru untuk memberikan cadangan dan juga kompetisi untuk duo pilihan pertamanya, Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Suksesnya Wan-Bissaka saat ini menjadikan hal itu acuan bahwa Crystal Palace unik saat memiliki pemain bertahan. Manchester United dalam pembicaraan lanjutan dengan bek Napoli. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan potensi pengambil alihan Manchester United. Laporan di Italia menunjukkan bahwa Red Devils telah memulai pencarian transfer mereka di jendela transfer musim panas. Diyakini bahwa Manchester United terus melakukan pembicaraan mengenai kepindahan bek tengah Napoli Kim Min-jae. Manajer Erik ten Hag memiliki sejumlah posisi untuk ditingkatkan di musim ini, dengan penyerang tengah diyakini menjadi prioritasnya. Namun sepertinya Erik ten Hag juga ingin meningkatkan perhatiannya pada posisi pertahanan. Menurut Tutto Mercato, United sedang dalam pembicaraan lanjutan mengenai kepindahan Min-jae dan juga menyarankan United untuk dapat membayar antara 50-60 juta euro untuk tanda tangannya di musim panas. Napoli bisa saja kehilangan Min-jae jika United membayar klausul pelepasannya senilai sekitar 43 juta pounds pada awal Juni. Cukup masuk akal jika United berusaha mendatangkan dua bek tengah sekaligus di musim depan. Jika berkaca dari rentetan cedera dan juga inkonsistensi lini pertahanan, akan membantu United mengarungi 4 kompetisi seperti di musim ini. Ole Gunnar Solskjaer ingin melihat Michael Carrick jadi manajer United di masa depan. Ole Gunnar Solskjaer memuji mantan asistennya di Manchester United, Michael Carrick. The Babyface Assassin menyebut Michael Carrick punya potensi jadi manajer Manchester United. Carrick menjadi asisten Ole Gunnar Solskjaer saat juru taktik Norwegia tersebut menukangi United pada 2018 sampai 2021. Pria 41 tahun tersebut juga menjabat caretaker setelah Solskjaer didepak dari Old Trafford. Selepas dari United, Michael Carrick mengemban jabatan manajer di Middlesbrough pada Oktober 2022. Dia membawa The Bordeaux lolos ke babak playoff untuk memperebutkan tiket promosi musim depan. Pencapaian itu bisa dibilang oke. Michael Carrick mengangkat prestasi Middlesbrough dari posisi ke-21 divisi Championship hingga menembus 4 besar. Ole Gunnar Solskjaer pun memberikan apresiasi kepada Michael Carrick. Dia menilai Michael Carrick bisa kembali ke Old Trafford sebagai manajer tim suatu saat nanti. Michael adalah sosok yang tepat, pria yang tepat yang Anda inginkan untuk menjadi sukses. Tidak ada hal buruk tentang dirinya. Dia melakukan apa yang dia lakukan karena alasan yang benar. Dia seorang juara, pemenang besar, namun dia tetap bisa mengendalikan emosinya. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia tidak akan pernah emosional atau mencari masalah dengan para pemain, ungkap Ole Gunnar Solskjaer.
Di United terkadang saya melihat Michael berbicara dengan para pemain. Beberapa di antaranya adalah mantan teman-temannya yang tidak mudah, tetapi dia memiliki otoritas. Saya 100% yakin bahwa Michael akan menjadi manajer Manchester United jika dia mau. Tambah dari Ole Gunnar Solskjaer. Legenda era Sir Alex Ferguson akan menjadi petinggi klub jika dibeli Sultan Qatar. Legenda dari era terkenal Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson akan ditawari peran kunci di dalam klub jika sukses diakuisisi oleh Sheikh Jassim. Setelah putaran ketiga, penawaran selesai hampir 2 minggu lalu. Penawaran Qatar yang dipimpin oleh Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani tetap menjadi salah satu dari 2 penawaran akuisisi klub sepenuhnya selain dari pihak grup Sir Jim Ratcliffe. Dalam upaya untuk memenangkan proses pengambil alihan Setan Merah, kubu Qatar berencana untuk memulangkan beberapa legenda klub dan menyiapkan peran penting di jajaran manajemen klub. Akuisisi tersebut akan membuat para pemain dari skuad peraih treble pada 1999 yang dikenal dari Setan Merah, yaitu para pahlawan lokal dari grup Class of 92, seperti ditawarkan posisi di Old Trafford. Mantan pemain dari era sesudah itu juga masuk dalam pertimbangan, seperti kelompok pemenang Liga Champions 2008. ESPN juga melaporkan bahwa para pemain dari 27 tahun masa jabatan Ferguson sebagai manajer telah dihubungi oleh perwakilan Sheikh Jassim. Dipercayai bahwa kurangnya pemain legendaris United di jajaran petinggi klub saat ini akan menjadi masalah yang diperhatikan oleh pihak Qatar. Klub-klub seperti Liverpool, Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, dan AC Milan adalah contoh model yang ingin mereka ikuti. David De Gea selangkah lagi menandatangani kontrak baru. David De Gea hampir menandatangani kontrak baru dengan Manchester United dengan persyaratan yang disepakati secara prinsip. Mantan pemain timnas Spanyol itu akan mengakhiri musim ke-12-nya sebagai nomor 1 United dan baru-baru ini memecahkan rekor pertandingan terbanyak yang dimainkan oleh seorang penjaga gawang dalam sejarah klub. Menurut laporan 90 Minutes, pelatih Setan Merah Erik ten Hag telah mendorong agar kesepakatan baru tercapai dan prosesnya sekarang semakin dekat kesimpulan dengan kemajuan pembicaraan dalam beberapa minggu terakhir. Kontrak David De Gea akan habis pada akhir Juni dan United telah memilih untuk tidak memicu perpanjangan otomatis 1 tahun pada ketentuan yang ada karena gaji mingguannya yang berjumlah lebih dari 350.000 pound sterling per pekan. Sebaliknya, United telah berusaha untuk menyetujui persyaratan yang dikurangi untuk perpanjangan kontrak David De Gea dengan add-ons yang kemungkinan akan dipicu berdasarkan penampilan dan juga penampilannya. Empat besar dan trofi FA Cup harga mati untuk Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh Diego Dalot. Bek Manchester United itu bertekad untuk menutup musim ini dengan finish di zona Liga Champions dan memenangkan trofi Piala FA. Persaingan di klasemen Premier League saat ini sangat ketat, baik perburuan untuk trofi juara, posisi 4 besar, dan persaingan di zona degradasi sangatlah ketat. Manchester United saat ini terlibat dalam persaingan untuk posisi 4 besar. Saat ini Setan Merah berada dalam ujian berat untuk mempertahankan posisi itu. Kepada Sport White News, Diego Dalot menyebut bahwa timnya akan berjuang keras di sisa musim ini. Sang bek menekankan bahwa timnya ingin menutup musim ini dengan catatan yang baik, sehingga mereka akan tampil all out. Musim ini sudah menjadi musim yang positif, baik bagi saya pribadi maupun secara kolektif sebagai sebuah tim. Jadi saya ingin menutup musim ini dengan sebaik mungkin, ungkap Diego Dalot. Menurut Dalot, di sisa musim ini Manchester United wajib hukumnya untuk finish di 4 besar klasemen akhir Premier League. Selain itu, sang bek juga menilai United harus menambah raihan trofi mereka dengan memenangkan Piala FA Cup. Kami ingin finish di 4 besar dan juga bermain di Liga Champions pada musim depan. Selain itu, kami juga ingin memenangkan Piala FA, ungkap Diego Dalot. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge in the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.